Halo semuanya, yos, gua Mahat, salam Kageno Jitsurokusa Core 2. God of War Festival telah dimulai dan Kageno yang menyamar sebagai Jimina Seinen telah sampai pada pertarungan. Dia harus menghadapi salah satu prajurit yang tak terkalahkan, yaitu Goldo. Dan Kageno tentu mengalahkannya dengan mudah. Namun ini jelas membuat dirinya menjadi pusat perhatian. Rose yang telah dituduh akan membunuh tunangannya menjadi buronan bernilai cukup tinggi. Ternyata alasan dia melakukan hal tersebut adalah karena tidak ingin diperalat oleh tunangannya yang memiliki niat jahat. Itu membuat saat ini kerajaan Rose berada di ambang kehancuran. Dalam pelariannya, Rose bertemu dengan Shadow dan Shadow memberikan kekuatan Dark Slime padanya seperti kepada para Shadow Garden. Alexia yang berhasil melacak Rose bertemu dengannya dan mencicipi kekuatan baru Rose yang memiliki aura yang kuat. Tidak seperti Alexia, Beta yang juga berada di sana menyambut Rose karena telah dipilih oleh Shadow untuk mengikuti jalannya. Setelah memberi kekuatan pada Rose, Kageno kembali ke asrama dan bertemu dengan kakaknya. Kakak Kageno, Claire, memaksa Kageno untuk melihat pertarungannya di God of War Festival. Selain Claire dan beberapa petarung kuat lainnya, God of War Festival memiliki petarung legendaris yaitu elf bernama Beatrix yang ternyata adalah keluarga dari Alpha. Sebelum penampilannya, Kageno yang menyamar sebagai Jimina lagi-lagi berhasil menarik perhatian karena telah mengalahkan Eniros dengan mudah. Secara objektif, Kageno hanya ingin memenangkan turnamen dengan identitasnya sebagai Jimina yang tidak dikenal oleh siapapun, lalu tiba-tiba menghilang. Namun kenyataannya tidak selalu sesimpel pikiran Kageno. Misalnya kemunculan Beatrix yang mungkin bisa mengungkap identitasnya. Sekali lagi, Jimina berhasil menarik perhatian dengan mengalahkan Iris Midgar, kakak dari Alexia, dengan satu serangan. Kekacauan terjadi saat Rose tiba-tiba muncul dan membunuh ayahnya yang dikendalikan oleh tunangannya yang sebelumnya membuat Rose menjadi buronan karena tuduhan ancaman pembunuhan. Ketika Rose hendak melakukan bunuh diri, Jimina berubah menjadi sosok Shadow di hadapan semua orang. Dan ternyata Shadow pernah menyelamatkan Rose dari penculikan di masa lalu. Keadaan menjadi tak terkendali. Rose akhirnya memutuskan untuk bertahan hidup dan melarikan diri sementara. Beatrix yang penasaran dengan Shadow menantangnya berduel dan pertarungan pun tak terhindarkan. Namun Beatrix sang elf legendaris pun belum mampu melawan Shadow sendirian. Iris pun membantunya. Tapi Shadow sendiri akhirnya memilih pergi karena bertarung dengan mereka bukanlah tujuannya saat ini. Rose yang tidak tahu harus pergi kemana bertemu dengan Alpha dan menerima tawarannya bergabung menjadi anggota Shadow Garden. God of War Festival yang kacau pun menentukan pemenang secepatnya, yaitu Claire yang berhasil melaju ke final tanpa hambatan. Setelah God of War Festival, persoalan baru telah menunggu Kageno. Sebuah tower di bawah bulan merah yang dirumorkan menjadi tempat tinggal ratu penghisap darah, menyebarkan virus vampir dan bahkan para ksatria peserta God of War Festival yang mencoba membasminya malah berakhir tragis. Kageno yang ikut dengan Claire untuk menyelidiki tower tersebut terjebak dalam sebuah kerusuhan di mana tiba-tiba vampir bertambah banyak. Di sini Kageno bertemu dengan Mary, sang pemburu vampir. Kageno yang tertarik dengan situasi ini berubah jadi Shadow dan ikut membasmi vampir-vampir yang berkeliaran. Claire yang terpisah dari Kageno karena urusan pembasmi vampir panik ketika mengetahui Kageno hilang dalam kerusuhan. Di sini, Claire bertemu dengan Mary yang sempat melihat Kageno. Mary berasumsi bahwa Kageno berada di dalam tower. Mereka pun bekerja sama untuk mencapai tower ratu vampir tersebut. Di tempat bernama Lawless Town ini, selain tower milik ratu vampir, masih ada dua tower lainnya, yaitu tower putih milik Yuki Meyoko dan tower hitam milik Juggernaut. Shadow bertemu mereka yang berniat mengakhiri wabah vampir dan ingin melawan ratu vampir. Mereka pun berlomba memasuki tower vampir. Claire dan Mary yang telah memasuki tower sempat bertemu dengan Beta dan Rose yang telah resmi bekerja sebagai anggota Shadow Garden. Setelah sedikit berbincang, mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat ratu vampir.
Sialnya, mereka bertemu dengan Juggernaut dan harus berhadapan dengannya. Claire memang bangsawan ahli pedang berbakat, namun Juggernaut, salah satu penguasa tower, masih cukup tangguh baginya. Mary yang sempat membantu Claire menunjukkan wujud aslinya, yaitu vampir. Shadow yang kebetulan lewat berhasil menyingkirkan Juggernaut untuk sementara waktu lalu pergi. Sebelum menjadi pemburu vampir ratusan tahun yang lalu, Mary adalah bawahan dari sang ratu vampir Elizabeth. Pada dasarnya, Elizabeth ingin hidup berdampingan dengan manusia. Namun, Crimson, sang tangan kanan ratu, tidak dapat menerima hal tersebut dan membuat Elizabeth membunuh manusia. Tujuan Mary dan Claire pun berubah menjadi menyelamatkan Elizabeth yang dimanfaatkan oleh Crimson. Sayangnya, Shadow alias Kageno yang tiba duluan langsung membunuh Crimson tanpa basa-basi. Namun Shadow tidak menemukan Elizabeth di tempatnya. Setelah Shadow pergi, Mary dan Claire yang masuk ke ruangan Elizabeth bertemu dengan Elizabeth yang baru bangkit dan Claire terkena serangan mendadak. Shadow Garden pun tiba bersama dengan dua penguasa tower lain, yaitu Yukime dan Juggernaut, lalu langsung menyerang Elizabeth, sang ratu vampir. Elizabeth yang tidak memiliki kesadarannya menjadi monster yang cukup tangguh untuk dihadapi. Sementara Claire yang tak sadarkan diri bertemu dengan Aurora alias Iblis Diablo di alam bawah sadarnya. Aurora mengatakan dia akan menolong Claire karena Claire juga merupakan seorang Shadow. Aurora pun meminjam tubuh Claire untuk sementara. Ini membuat dia berhasil menekan Elizabeth, namun tubuh dari Claire belum mampu membendung kekuatan dari Aurora. Sementara Elizabeth, sang ratu vampir abadi, bangkit kembali. Saat itulah Shadow muncul di hadapan semuanya. Pada dasarnya, Kageno sudah ingin pulang setelah mengambil tumpukan koin yang ada di ruang harta. Namun ketika merasakan aura pertarungan dahsyat, dia pun kembali dan mencoba menghadapi Elizabeth. Tentunya, bukan hanya mengalahkan sang ratu vampir, tapi Kageno berhasil memulihkan kepribadian Elizabeth. Setelah pertarungan selesai, Claire yang telah dirasuki oleh Aurora sepertinya telah membangkitkan kekuatan tersembunyinya. Mengingat dia adalah kakak dari Cid Kageno sang Shadow, hal ini sangat mungkin terjadi. Di sisi lain, salah satu penguasa tower, Yukime sang Yoko, tertarik untuk berafiliasi dengan Shadow. Kerjasama yang diinginkan oleh Yukime ternyata terkait dengan konflik antara perusahaan Mitsugoshi milik Gamma, anggota Shadow Garden, dengan persatuan pedagang. Yukime ingin memanfaatkan hal tersebut demi keuntungan perusahaannya. Di luar dugaan, Shadow menerima tawaran kerjasama tersebut. Di sini, Kageno menyamar sebagai John Smith. Dia memiliki pemikiran konyolnya sendiri tentang keadaan yang terjadi. Sementara selain ingin memanfaatkan situasi, Yukime juga ingin balas dendam pada Getan, orang penting di persatuan pedagang yang ternyata memiliki hubungan dengan iblis Diablo. Pasukan Getan melakukan penyerangan langsung ke Mitsugoshi. Namun, 3 orang terkuat Getan pun tidak mampu melawan Shadow Garden. Mereka gagal total hingga kehilangan nyawanya. Bahkan, Gamma yang memiliki ketahanan tubuh yang paling lemah di antara yang lain berhasil mengatasinya dengan mudah. Keadaan semakin rumit ketika Yukime memulai pergerakan yang disarankan oleh John Smith alias Kageno. Anggota number Shadow Garden yang dikirim oleh Alpha untuk menyelidiki pergerakan Yukime dihadang langsung oleh John Smith. Ini akan menjadi pertarungan antara John Smith dengan Shadow Garden. Setelah number tak mampu menghadapi John Smith, Alpha mengirim Delta untuk menghabisinya. Namun di sini identitas Kageno terungkap oleh Delta yang memiliki indera penciuman yang tajam. Kageno pun mencoba menyibukkan Delta dengan hal lain agar tidak langsung melapor pada Alpha. Delta yang tak kunjung kembali membuat Mitsugoshi alias Shadow Garden panik. Alpha pun turun langsung menghadapi John Smith. Tentunya Alpha berhasil mengungkap bahwa John Smith adalah Shadow. Sayangnya Kageno tidak menjelaskan alasannya menjadi John Smith pada Alpha. Masa lalu dari Yukime dan Getan ternyata lebih rumit dari kelihatannya. Getan adalah tunangan dari Yukime yang karena suatu bencana dia membuat Yukime kehilangan keluarganya. Yukime pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Getan dan akan membalas dendam.
Alpha yang kembali ke Mitsugoshi terlihat murung karena Shadow yang berpihak pada lawan. Namun setelah Shadow Garden yang lain mencoba memahami pergerakan Shadow, seperti biasa dengan pemikiran positif mereka, Alpha pun sadar bahwa Shadow punya maksud baik di balik semua ini dan mereka bangkit kembali. Di tempat lain, Yukime bertemu dan berhadapan dengan Getan. Sempat mengungkit masa lalu, Yukime yang lengah hampir dihabisi oleh Getan. Kageno yang merasa harta yang dia temukan dicuri oleh Getan datang ke tempat mereka dan mengalahkan Getan walaupun Getan menggunakan obat kuat. Setelah kekuasaan Getan di Persatuan Pedagang berakhir, Mitsugoshi menawarkan kerjasama pada perusahaan milik Yukime untuk memonopoli pasar keuangan bersama. Tentunya Yukime yang memiliki hutang budi pada Shadow menerima hal tersebut. Pada akhirnya, mereka mengetahui bahwa Getan yang berubah menjadi jahat mendapat pengaruh dari kultus Diabolo. Kageno yang salah paham dengan keadaan yang terjadi di mana dia berpikir bahwa Shadow Garden akan marah padanya, memutuskan untuk pergi berpetualang untuk sementara waktu. Cerita Shadow selanjutnya sepertinya akan menyelesaikan tentang masalah dari Rose di kerajaan Oriana. Tentunya kekonyolan Kageno yang semakin seru akan masih terus berlanjut. Untuk saat ini, sekian.